Kita dianjurkan untuk berdoa, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka akan kuijabah doamu tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi karamihi tunalul barakat wa bi afwihi tubaddalus sayyiatu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, waktu yang insya-Allah adalah waktu yang berkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat daripada wabah penyakit yang sedang menjadi ujian dan cobaan menimpa bagi kita. Dan kita juga mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang baik senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lebih baik insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau. InsyaAllah segala hajat-hajat kita di dunia diberikan kemudahan dan segala kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab hikam yang berbicara tentang esensi atau hakikat daripada doa. Salah satu keistimewaan yang dipunyai oleh orang beriman itu adalah doa. Di dalam doa itu ada harapan, di dalam doa itu ada motivasi, dan di dalam doa itu juga ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah sebagai inti daripada inti salah satu ibadah. Tapi sayangnya terkadang doa ini dijadikan sebagai salah satu daripada wasilah yang mana hajat seseorang harus tercapai. Sehingga ketika ada orang yang berdoa dan doanya itu juga belum mendapatkan ijabah atau pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kepada kekecewaan. Na'udzubillah, bahkan kecewanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya yang terus-menerus dan juga belum melihat daripada pengabulan tersebut, sehingga menyebabkan pada rasa kecewa, merasa bahwa mungkin merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
doanya tidak diperhatikan. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini ingin memberikan obat kepada kita bagaimana jika kita sudah terus berdoa ternyata doa kita ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menurut kita belum diijabah. Karena bisa jadi sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi menurut kita belum diijabah. Kenapa? Karena kita tidak tahu daripada bentuk daripada pengabulan tersebut. Maka oleh karena itu beliau berkata, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sik. Janganlah sebab terlambatnya atau menurutmu doa itu belum diijabah, ta'akhuru amadil ata'. Ta'akhur itu terlambat, menurut kita terlambat, menurut kita lama. Yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a. Sementara kita sudah ilhah. Ini bahasa yang sangat baiknya. Ilhah. Ilhah itu artinya kita bersimpuh terus menerus berdoa, bermunajat, ilhah terus menerus dalam waktu yang lama. Ma'al ilhahi fid du'a. Karena memang kita berdoa, Nabi dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa senang mengulang doa itu 3 kali. Mengulang-ulang. Dan memang dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala senang mendengarkan daripada doa hambanya yang diulang-ulang. Karena itu menunjukkan bahwa dia iftikar, bahwa ada kerendahan, ada menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah posisi kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu adalah fuqara. Fuqara'nya kemana? Fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita iftiqarnya, fuqara'nya itu merendahkan, menghinakan diri kita itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang kita bermunajat terus-menerus. Ma'al ilhahi fid du'a, terus-menerus kita sudah terus-menerus berdoa. Tetapi menurut kita atau mungkin memang belum diijabah, diberikan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kondisi itu, kondisi terus berdoa sementara juga belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini mujiban liya'sik. Jangan sampai kondisi ini mengharuskan engkau atau mengharuskan kita itu li mujibal liya'sik, putus asa, kecewa, berprasangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka petikan ini atau hikmah ini itu mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berdoa itu, yang pertama, doa itu adalah sebagai ibadah dari kita. Jadi dengan berdoa kita sudah beribadah. Karena doa itu adalah ibadah. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa-doa yang ma'thurat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para ulama, yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in. Doa dari Al-Quran yang begitu banyak dan bervariasi. Doa dalam kondisi susah, doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam kondisi kegelapan, gelapnya perut ikan, dalam kondisi susah. Kemudian juga
doa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta diberikan keturunan yang baik, Rabbi habli minas salihin. Begitu juga dengan doa-doa para nabi-nabi yang lain, bahwa begitu banyak variasi doa-doa yang maksurat, yang diajarkan, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bahkan sudah dibukukan oleh para ulama, seperti misalnya Al-Adhkar, Imam Nawawi mengumpulkan doa-doa dengan landasan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab yang besar, yang menunjukkan tentang setiap saat dan setiap waktu itu ada doa dan zikirnya. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, bahwa setiap gerak kita ada doa. Kita ingin memakai pakaian berdoa, ingin bercermin berdoa, ingin keluar rumah berdoa, dan ingin masuk masjid, dan semua hampir setiap gerak kita itu diajarkan kita untuk berdoa. Itu doa-doa yang sifatnya adalah mungkin aktivitas, tapi ada juga hajat-hajat kita. Kita merasa berhajat, ada hajat kita, baik hajat khusus ataupun hajat umum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dianjurkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berdoa, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan kuijabah doamu tersebut. Maka kita berdoa itu adalah sebagai ibadah. Maka kita niatkan dulu doa kita ini adalah sebagai ibadah. Artinya ibadah kita ini diterima saja oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi keuntungan bagi kita sebelum dibalas. Nanti ada hikmah juga yang menyebutkan bahwa cukuplah kegembiraan bagi seorang hamba yang beramal ketika amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berbicara tentang apakah dibalas atau tidak. Kita kalau memberikan hadiah khusus yang istimewa kepada seseorang yang menurut kita khusus, orang yang khusus, orang yang istimewa menurut kita dalam diri kita, kita berikan sesuatu yang baik, yang istimewa terhadap orang-orang yang istimewa dalam hidup kita, lalu kemudian dia menerima pemberian tersebut, dia menerima pemberian tersebut, maka kita merasa senang, merasa bahagia ketika pemberian hadiah kita itu untuk orang yang istimewa dalam hidup kita diterima oleh dia, maka kita menjadi senang walaupun dia tidak membalas. Apalagi kalau dia membalas, maka seorang hamba begitulah posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Persembahan kita berupa ibadah yang terbaik menurut kita, karena memang kita berusaha untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik, ibadah yang berkualitas. Maka ketika ibadah kita ini sudah diterima saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, itu cukup menjadi farah, kegembiraan dan kesyukuran bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menerima, sebelum berbicara apakah dibalas atau tidak. Tapi kalau misalnya kita memberikan pemberian yang istimewa, hadiah yang istimewa kepada orang yang istimewa dalam hidup kita, lalu kemudian dia menolak pemberian tersebut, maka kita pun menjadi bersedih hati. Maka oleh karena itu, pertama, doa ini adalah sebagai ibadah dari kita. Sebelum kita mengharapkan daripada ijabah, pengabulan daripada doa tersebut, maka kita jangan terlalu bersedih kalau sudah lama berdoa tetapi doa kita itu belum diijabah, karena dengan kita berdoa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita itu diterima. Entah nanti diijabah, diberikan balasan pengabulan atau tidak, yang penting sudah diterima itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi keistimewaan, sudah menjadi penghormatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah itu saja sudah diterima olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena doa itu adalah ibadah kita. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yahummunil ijabah walakin yahumuni ad-du'a. Tidak terlalu penting bagi saya itu adalah ijabahnya, tetapi yang penting bagi saya adalah saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada doa ini adalah sebagai ibadah, bahwa di doa itu, dalam doa itu ada ungkapan-ungkapan zikir, ada ungkapan-ungkapan yang baik, yang mana dengan kita berdoa yang baik-baik, maka di situ kita sudah mengucapkan kata-kata yang baik. Kita sudah mengucapkan zikir-zikir yang baik. Banyak doa-doa yang diajarkan ma'thuran. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dalam ucapan untayan doa-doa itu ada kata-kata yang baik, kata-kata yang istimewa yang kita ucapkan. Nah, maka dalam kita berdoa artinya kita sudah lisan kita ini sudah mengucapkan kata-kata yang baik. Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi berdoa dengan Asmaul Husna. Kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian juga dalam doa itu ada harapan, ada pengharapan, karena ketika kita berdoa itu ada harapan. Itu adalah sebagai motivasi. Maka harapan itu menguatkan kita, motivasi kita. Orang yang sedang sakit ketika dia berdoa kesembuhan, maka di situ ada harapan kesembuhan. Dan memang ya dalam ilmu kedokteran bahwa harapan itu penting. Artinya ketika orang sakit dia punya harapan untuk sembuh, punya motivasi, itu sangat penting. Orang yang bekerja mencari rizki harus ada motivasi. Tidak boleh dia bekerja tapi putus asa, bermalas-malasan. Nah, dalam doa itu memunculkan harapan, ada harapan kita. Dan ada motivasi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni abdi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba apabila melaksanakan sesuatu maka dia fokus di situ, maka dia ahli di situ, dia maksimal di situ, dia kerahkan segala kemampuannya. Artinya di situ ada motivasi yang tinggi, ada semangat. Memang kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, apapun aktivitas kita yang baik, kita semangat, kita niatkan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara daripada fungsi doa dalam hidup kita. Jadi sebelum dia menjadi sesuatu yang kita harapkan dia dikabulkan, diijabah, mendapatkan apa yang kita minta. Jadi doa itu kita pahami dulu bahwa doa itu banyak fungsinya. Tidak semata-mata kita mengharapkan daripada pengabulan atau ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara harapan tertinggi kita bahwa bagaimana apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata beliau, jangan sampai kita sudah terus-terusan berdoa dalam jangka waktu yang lama kemudian menyebabkan kita harus berputus asa. Bahkan dalam sebuah riwayat jarak antara pengabulan doa Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun dalam firman-Nya, doa kalian telah dikabulkan, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah diijabah. Itu diriwayatkan bahwa jarak antara doa mereka ni dengan pengabulannya itu adalah 40 tahun. Jadi doa dengan ijabahnya itu adalah selama 40 tahun. 40 tahun. Artinya apa? Bahwa antara doa yang kita ucapkan itu bisa jadi berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun baru akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang di antara daripada sifat manusia itu adalah musta'jil, bahwa dia suka yang cepat, tergesa-gesa.
Tapi kita berlindung daripada sifat tergesa-gesa, karena sifat tergesa-gesa ini adalah sebuah sifat yang tidak bagus. Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan bahawa ketika seorang hamba berdoa, maka doa itu diijabah selagi syarat dan ketentuan. Karena dalam doa ini juga ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi, bahwa bagaimana dalam berdoa itu kita memang betul-betul khusyuk. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allah tidak menerima doa yang min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Maka ada kehusukan. Kemudian juga harta, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita minum, rezeki yang kita pakai itu adalah dari yang halal. Karena dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa ada seorang yang berjalan jauh dengan doa yang dalam perjalanan itu dia berdoa, dalam perjalanannya asy'adza aghbara, sampai dia lusuh pakaiannya, rambutnya menjadi kusam, dan dalam perjalanan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrubuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuziya bil harami, diberikan makanan yang haram, fa anna yustajabu lahu du'a, maka itu jauh untuk dikabulkan doanya. Maka sebelum kita memperhatikan tentang doa ini, yang perlu juga kita perhatikan adalah syarat daripada pengabulan doa tersebut. Begitu juga dengan memperhatikan dari sisi hati kita, kemudian dari sisi apa yang kita minta. Karena berdoa sesuatu yang buruk itu adalah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak baik. Maka yang kita minta itu adalah yang baik-baik. Kemudian juga syarat ketentuan itu berlaku di dalam doa. Nah, ketika syarat-syaratnya menurut kita sudah terpenuhi, bahwa kita berusaha mencari rezeki yang halal, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Ada waktu-waktu yang baik yang dianjurkan untuk berdoa, seperti sepertiga malam, kemudian antara azan dan iqamah, kemudian orang yang musafir, kemudian berbagai macam doa orang tua untuk anaknya sangat mustajab. Nah, ketika itu semuanya sudah terpenuhi, maka ketika juga belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berprasangka buruk, karena disebutkan tadi Nabi Musa dan juga Nabi Harun dalam riwayat antara doa dengan pengabulannya sampai 40 tahun. Dan riwayat ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap doa kalian dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Jadi doa kita itu dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Musta'jil, malam yakun musta'jil. Sahabat bertanya, wa mal istijal ya Rasulullah? Bagaimana bentuk ketergesa-gesaan istijal di dalam doa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'utu wa qad da'utu. Aku sudah berdoa tetapi tak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa yang kita munajatkan, doa yang kita pintakan itu, harapan yang kita tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga belum diijabah, maka kita, kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'si. Potongan berikutnya kata beliau, kenapa kita tidak boleh berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena fahuwa dhamina lakal ijabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ijabahnya. Allah sudah memberikan jaminan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum.
Nah, memang salah satu yang bisa artinya takdir Allah Subhanahu dari satu takdir kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah takdir daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pengabulan terhadap doa. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Maka kita sebagai orang beriman, ketika kita berdoa, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita diijabah. Tetapi yang perlu kita ketahui, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Jadi pengabulan itu fima terhadap apa yang Allah kehendaki, fima yakhtaru laka. Jadi Allah yang memilihkan bentuk pengabulan itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk pengabulan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya ada 3 daripada bentuk pengabulan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa yang disegerakan pengabulannya. Jadi kita berdoa minta sesuatu, itu mustajab, dia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung dapat apa yang kita minta, dapat. Mustajabud dakwah. Ini orang yang mustajabud dakwah ini adalah orang-orang yang soleh, adalah orang-orang para ahlullah. Itu disegerakan. Nah, tapi juga disebutkan dalam riwayat lain bahwa ada juga orang-orang yang disegerakan doanya ini karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin lagi mendengar dia berdoa. Maksudnya ketika dia meminta sesuatu, ya dia mustajil. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak lagi ingin mendengarnya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, berikan kepada dia, aku tidak lagi ingin mendengarnya. Nah, na'udzubillah. Kalaupun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita mustajab, maka kita minta digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu doa kita mustajab karena Allah cinta dengan kita. Itu dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai seorang hamba, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru biha, kemudian yadahu alladhi yabtishu biha, maka aku akan menjadi atau menjaga tangannya dari segala keburukan, kemudian membimbing penglihatannya, membimbing pendengarannya. Kemudian kalau dia meminta, tolong aku berikan pertolongan, dan ketika dia berlindung, maka aku berikan perlindungan. Ini hadis qudsi, jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dicintai. Nah, artinya orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap masuk kepada golongan mereka, bahwa kita golongan orang-orang yang mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka itu diantara orang-orang yang dikabulkan doanya karena cinta. Allah cinta kepadanya. Bukan hanya dia yang cinta kepada Allah Subhanahu. Mungkin semua kita bisa mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Bisa saja kullun yadda'i waslan bi Laila, semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila mengingkari. Maka kita bisa saja mengaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi nauzubillah, mudah-mudahan cinta kita, pengakuan kita itu adalah tulus dari kita, sehingga dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Maka kita berharap tentu doa kita mustajab saat itu, apa yang kita minta mustajab, tapi tergolong kepada hamba-hamba yang soleh. Allah cinta dengan kita sehingga doanya mustajab. Jangan kita masuk kepada golongan yang kedua, mustajab juga, tapi karena Allah tidak ingin lagi mendengarkan. Berikan, aku tidak lagi ingin mendengarkan. Karena ada orang yang Allah senang, dia terus meminta dan bermunajat karena Allah senang mendengarkan munajatnya.
Karena Allah senang mendengarkan permintaannya. Jadi diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih dulu karena Allah masih ingin mendengarkan munajatnya. Allah masih ingin mendengarkan permintaannya. Tapi ada orang yang meminta, biar dia tidak minta lagi cepat kasih. Nauzubillah. Mudah-mudahan biar dia tidak terdengar lagi suaranya, maka berikan cepat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan tersebut. Kita berharap doa kita mustajab, tetapi kita termasuk daripada golongan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga menjadi istidraj, artinya dia mungkin tetap bermaksiat, tetap banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya beruntung. Segala apa yang dia inginkan ada, segala yang dia butuhkan terpenuhi. Itu yang lebih bahaya, karena bisa jadi itu masuk kepada istidraj. Istidraj itu artinya diulur terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan, sementara dia terus dalam pelanggaran, tapi terus diulur dengan nikmat. Artinya tidak ada cambuk bagi dia untuk kembali kepada kebaikan. Nauzubillah. Nah, itu bentuk pengabulan yang pertama. Yang kedua, bentuk pengabulannya itu adalah bisa jadi ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma ayyudakhirahu fil akhirah. Ayyudakhirahu fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menabungkan untuk kita nanti di akhirat kelak. Jadi memang di dunia ini ada doa-doa yang kita minta itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Dan betapa ketika seorang hamba menyadari nanti di akhirat kelak bahwa betapa kebutuhannya terhadap ijabah doa itu jauh lebih dia butuhkan nanti di akhirat daripada di dunia ini. Maka memang kita tetap doa kita itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ijabahnya mana yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bentuk ijabah daripada doa itu diijabah dalam bentuk tolak bala misalnya. Jadi kita mungkin minta sesuatu, tapi itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada bala yang mengancam, kita dihindarkan daripada bala tersebut. Jadi pengabulannya itu Allah yang Maha tahu terhadap kebutuhan kita. Allah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka oleh karena itu kita berdoa saja. Kita meminta berdoa dengan segala syarat dan ketentuannya, kita jalani. Kita tumpukan munajat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah memberikan jaminan bahwa ia mengabulkan doa tersebut, tapi fima yakhtaruhu laka, Allah yang memilihkan daripada tiga tadi, atau mungkin mana yang terbaik menurut kita. Fima yakhtaruhu laka, Allah yang memilihkan kita untuk kita. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsi, bukan sesuai dengan apa yang kamu pilih, bukan sesuai dengan apa yang kamu minta, karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik bagi kita. Yang penting kita memahami daripada hikmah dan hakikat daripada nikmat tersebut. Artinya kita berusaha untuk memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan, kenapa Allah belum memberikan. Maka nanti ada hikmah yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana kita berusaha untuk memahami daripada nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fima takhtaru fa huwa dhamina lakal ijabah. Allah sudah memberikan jaminan terhadap pengabulan. Fima takhtaru fima yakhtaruhu laka, tapi Allah yang memilihkan dari bentuk-bentuk pengabulan itu. La fima takhtaru li nafsi, bukan sesuai dengan yang kamu kehendaki. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Ini juga sangat penting, yaitu pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Jadi Allah yang memilihkan waktunya, kemudian bukan atas kehendak daripada kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan daripada bentuk ijabah atau pengabulan daripada doa tersebut, mana yang terbaik dan kapan waktu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap
mana yang baik untuk kita, mana yang sesuai dengan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka semuanya kita kembali berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhtiar dalam doa tersebut, mengangkat tangan kita, kemudian menggerakkan lisan kita, selebihnya adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita ini adalah menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjadi sebuah ibadah yang dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kita mohonkan, terhadap apa-apa yang kita minta. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.